Coba baca Wahyu 20 ayat 9 sampai 11. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turun api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ayat 11. Ayat 11 berbunyi demikian. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan ia yang duduk di atasnya. Dari hadapanlah lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Nah ini kalau ditanya, tanyalah sama dokter-dokter dulu ya, Pak ini udah genapi? Pasti mereka bilang belum. Ini semua sudah digenapi, sudah terjadi pada saat itu. Nah dari langit turunlah api. Nah itulah kota Yerusalem di bumi hanguskan zaman itu. Bumi, kota Yerusalem itu di bumi hanguskan, bait suci Allah hancur. Dan iblis itu tadi dilempar ke dalam api belerang. Jadi kalau iblis di situ jangan kita anggap ada makhluk-makhluk iblis kayak gentayangan-gentayang, enggak. Itu makhluk-makhluk itu yang disebut iblis itu adalah para imam. Ya, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Orang-orang yang menolak Yesus itu semua adalah iblis. Dan mereka lah yang dicampakkan ke dalam api belerang. Mereka lah dicampakkan ke neraka Gehenna. Gehenna itu adalah api neraka yang ada di barat daya kota Yerusalem. Di tempat sampah di sanalah mereka dicampakkan, dibakar di sana. Lebih kurang 6 bulan lamanya. Mereka baru habis mayatnya. Itulah dikatakan dibakar dalam kekekalan. Jadi Alkitab ini menggunakan bahasa-bahasa hiperbola, bahasa perumpamaan itu. Jadi mereka sudah dibakar. Nah, disitulah dikatakan tahta putih itu tadi. Itu tahta waktu Yesus penghakiman, hari penghakiman itu. Disitulah tahtanya. Nah, lenyaplah langit dan bumi kan. Itu lenyaplah bait suci Allah. Karena bait suci Allah di temple itu terdiri dari heaven, sorga, bumi, dan laut. Jadi itu terdiri itu. Jadi temple itu bait suci Allah terdiri dari heaven, yaitu ruang maha suci, umatnya, dan laut tempat pembasuhan. Nah itu semua telah berlalu. Jadi bukan yang berlalu langit yang kita hibiru ini, bumi yang kita pijak ini berlalu, bukan. Tuhan gak kurang kerjaan. Makanya saya lebih mengagumi orang ateis yang memelihara keadaan bumi. Mereka meneliti, membuat, sekarang panas bumi meningkat, ini meningkat. Bagaimana supaya salju di sana itu tidak mencair ini, menjaga stabilisasi bumi, itu mereka hebat. Tapi hamba-hamba Tuhan bilang, Tuhan Yesus sudah mau datang, udah mau kiamat. Akhirnya banyak anak-anak sekolah kita nggak mau sekolah. Serius Bu, ini saya serius cerita ini loh. Ini maksud saya gini, jangan kita korbankan anak-anak muda kita. Tahu nggak? Saya ini lemhanas di luar negeri. Saya baca dokumen. Orang Muslim itu ingin mendirikan empire dunia, dikuasai oleh mereka. Sementara anak Tuhan, udahlah, ngapain itu, ngapain ini, dunia udah mau kiamat, udah kita nyanyi terus, puji-pujian terus. Dengar nggak pernah khotbah? Gini, pendeta ngomong gini, ibu pasti pernah dengar. Ada pendeta di mimbar, Bapak Ibu sekalian, saudaraku, kalau Yesus datang malam ini seperti pencuri, apakah Bapak Ibu sudah siap? Nah, apa yang terjadi kepada jemaatnya? Rasa ketakutan menyelimuti hatinya. Seharusnya dia mengerjakan kerjaan kantor untuk besok. Ya akhirnya berlutut, Bapak pendetaku ngomong, kalau dia datang malam ini, Tuhan, wah nyanyi terus dia, Tuhan nyanyi sampai tidur pun larut malam. Begitu bangun, susah bangun pagi, kerjaan nggak selesai, dimarahin di kantor. Ini jangan takut-takut jemaat kita. Beri jemaat kita itu semangat, do the best in your life gitu loh. Tuhan itu udah sayang kita, kamu udah diselamatkan. Keselamatan itu bukan usaha kita. Keselamatan itu pemberian. Coba Efesus 2 ayat 8. Nah, kata iman itu bukan usaha kita. Ingat ya. Efesus 2 ayat 8.
2 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, kalau iman itu bilang rasa kepercayaan Bapak yang paling tinggi, itu namanya usaha. Iman itu Kristus. Coba ganti iman dengan Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh Kristus. Nah, itu. Nah. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya. Itulah hasil pemberian Allah. Kita mau terima enggak? Bukan karena iman saya lebih tinggi dari iman orang tinggi dari iman orang Hindu, Buddha. Enggak. Keselamatan itu pemberian karena Kristus sudah mati di kayu salib, sudah bangkit, kita semua dilahirkan baru di dalam Dia. Lu terima enggak? Coba 1 Petrus 1 ayat 9. Ini yang diselamatkan apa? Bukan badan kita, tapi jiwa kita itu loh. Mengertikah kita gitu loh. 1 Petrus 1 ayat 9 berbunyi demikian. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, apa dikatakan itu? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Tadi ingat di Galatia 3 ayat 23. Nah, sebelum iman itu datang, mereka dikurung oleh hukum Taurat sampai iman itu datang. Nah, maka dikatakan di sini, engkau telah mencapai tujuan imanmu, engkau telah mencapai Kristusmu. Maka Dia telah melakukan segala sesuatu bagimu, maka engkau telah selamat di dalam Dia. Jiwa kita selamat di dalam Dia. Maka coba baca 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17 berbunyi demikian. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Nggak ada lagi bicara ini roh saya, ini roh si ini roh si ini roh si ini. Nggak ada. Kita ini telah menjadi satu roh dengan Kristus. Nggak ada lagi bilang ini rohnya Paruntungan, ini roh Setiadi. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kita telah menjadi satu roh dengan Kristus itu. Coba baca ayat 19-nya. Ayat 19 berbunyi demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Nah, kita bukan milik kita. Jangan sombong-sombongan kita paling hebat. Main center lagi enggak. Kita ini milik Kristus. Kita bersatu dengan Dia. Kalau kita membantah ini, kita berarti membantah kitab suci. Kita membantah Kristus. Jadi saudaraku, Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjadi pembicara, menjadi pendeta, mari kita hati-hati di dalam memberitakan kebenaran. Mari kita bangun jemaat kita untuk mendapatkan kebenaran. Sehingga Kolose 3 ayat 23 itu terjadi dalam kehidupan setiap orang. Apapun yang engkau perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kenapa dikatakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia? Karena kalau dikatakan, wah kita mau melakukan ini untuk Pak Petrus, terus ada bilang, Pak Petrus, males lah kalau untuk Pak Petrus, males deh gua, gitu, nangkep nggak? Tapi kalau bilang untuk Tuhan, ya nggak senang. Jadi seperti untuk Tuhan, seperti loh, untuk Tuhan nggak? Bukan, untuk kehidupan ini. Jadi suami melakukan yang terbaik untuk istrinya, istri melakukan yang terbaik untuk suaminya, untuk anaknya, untuk cucunya, untuk di kantor mana dia berada, kemanapun pergi, do the best, lakukan yang terbaik untuk kehidupan. Kalau jadi ahli politik yang benar, ekonomi, ahli hukum, semua yang benar. Jadi pengusaha yang benar, pebisnis yang benar. Jadi jangan kita, misalnya kalau orang itu jualan apa itu, misalnya gula, ya jual gula, sekilo dikurangi 1 on. Jangan. Bila perlu kasih lebih dikit. Gitu. Jadi kita ini jangan korupsi. Gitu loh, Bapak Ibu sekalian. Kalau udah Tuhan hidup di dalam kita, pasti dahsyat. Ada amin. Amin. Tapi kalau yang hidup diri kita, pasti kita miskin terus. Merasa miskin aja. Kalau kita yang hidup ya. Tapi kalau udah Tuhan hidup di dalam kita, itu dahsyat sebenarnya. Ya. Jadi apa yang kita miliki itu semua sangat berharga di mata Tuhan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Udah cukup banyak ya. Terima kasih sahabat sekalian. Sampai jumpa pada video berikutnya. God bless you all. Amen.